Selamat sore anak-anak. Di sini kita akan belajar mengenai sistem basis data. Di mana kita tahu sistem adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Ada pembahasan materi hari ini mengenai tentang bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk yang namanya basis data. Apa sih yang dimaksud dengan basis data? Basis data itu adalah kumpulan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa supaya dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa adanya duplikasi yang tidak perlu disiapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jadi basis data ini adalah sebuah tempat, di mana tempat untuk meletakkan sebuah kumpulan data-data. Basis data terdiri dari dua kata, yang pertama basis dan data. Basis itu artinya tempat, data itu adalah kumpulan beberapa dari elemen huruf, angka, grafik yang memiliki arti. Oke, ada beberapa software yang dibuat untuk aplikasi basis data. Tentunya yang kita kenal, yang kita mungkin pernah mempelajari, yaitu MySQL, Microsoft Access, Oracle, kemudian ada SQL Server. Kemudian kita lanjut, ada beberapa operasi dasar basis data. Yang pertama itu pembuatan basis data baru atau create database. Kemudian yang kedua penghapusan basis data, itu namanya drop database. Lalu pembuatan tabel baru ke suatu basis data, itu namanya create table. Lalu penghapusan tabel dari suatu basis data atau drop table. Lalu penambahan pengisian data baru ke sebuah tabel di sebuah basis data disebut insert. Lalu yang terakhir untuk pengambilan data dari sebuah tabel dan pengeluaran data dari sebuah tabel. Oke. Kemudian di mana kita ketahui di dalam basis data itu ada namanya perintah SQL. Query language. SQL ini terdiri dari empat elemen. Yang pertama itu DDL, yang kedua DML, yang ketiga DCL, yang terakhir itu DTL. DML itu data manipulation language, itu terdiri dari ada script, ada di situ alter, ada di situ namanya raw. Kemudian kalau DML data manipulation language itu terdiri itu ada insert, ada update, ada select, ada delete. Kemudian kalau DTL data transaction language itu di situ ada nanti dikenal dengan namanya rollback, commit. Kemudian yang terakhir itu ada DCL data control language. Di situ kita kenal namanya nanti ada grant, ada recoup. Oke. Kemudian berikutnya tujuan basis data. Ada beberapa tujuan dalam basis data. Yang pertama kecepatan dan kemudahan. Lalu memungkinkan untuk melakukan perubahan manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian yang kedua efisiensi ruang penyimpanan. Di mana efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dengan melakukan penekanan atau menghilangkan redundansi data. Redundansi ini artinya penggandaan data. Lalu yang berikutnya keakuratan, di mana menerapkan aturan batasan tipe data, domain data, atau keunikan data untuk menghindari pemasukan data yang tidak akurat. Berikutnya ketersediaan. Ketersediaan itu menyangkut memilah data menjadi data master, data transaksi, ataupun data history. Berikutnya kelengkapan. Kelengkapan itu menyangkut menambah record data dan melakukan perubahan struktur dalam basis data, baik dalam bentuk penambahan baru atau dengan penambahan field baru pada tabel. Yang berikutnya keamanan. Keamanan ini menyangkut melakukan pengaturan akses terhadap basis data beserta objek-objek di dalamnya dan menentukan operasi-operasi apa saja yang dilakukan. Berikutnya kebersamaan pemakaian atau shareability. Di sini menyangkut tentang penggunaan data dalam suatu basis data oleh berbagai pihak. Lalu kita lanjut mengenai operasi dasar basis data. Operasi dasar basis data itu yang pertama itu untuk menghilangkan redundansi data dapat dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean
buat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Kemudian kita masuk ke penerapan basis data. Penerapan basis data itu bisa kita buat dalam bentuk pegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, perbankan, rumah sakit, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke definisi sistem basis data. Sistem yang terdiri atas kumpulan file, tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file tabel-tabel tersebut. Sistem basis data adalah sekumpulan subsistem yang terdiri atas basis data dengan cara pemakai menggunakan data secara bersama-sama. Personal yang merancang dan mengelola basis data, teknik-teknik untuk merancang dan mengelola basis data, serta sistem komputer untuk mendukungnya. Apa sih komponen-komponen sistem basis data? Itu yang pertama perangkat keras, kita kenal yang namanya hardware. Kemudian ada sistem operasi. Lalu kita berikutnya adalah basis data atau database. Kemudian aplikasi pengelola basis data. Atau yang terakhir adalah pemakai. Komponen-komponen basis data ini terkenal adalah perangkat keras. Perangkat keras itu mungkin ya kita tahu ya, tanpa perangkat keras mungkin kita tidak bisa mengelola namanya basis data. Kemudian ada juga sistem operasi apa yang kita gunakan untuk mengakses basis data tersebut. Lalu ada aplikasinya, database-nya, basis data. Database-nya itu seperti Bapak bilang tadi, itu terdiri dari ada yang namanya SQL Server, Oracle, MySQL, kemudian ada Microsoft Access. Kemudian ada aplikasi pengelolaan basis data. Lalu yang terakhir itu ada user. Oke, kita kenal yang namanya perangkat keras. Perangkat keras mungkin kita kenal yang namanya komputer. Satu untuk sistem yang standalone atau lebih dari satu untuk sistem jaringan. Kemudian perangkat keras harus memiliki memori sekunder, kan? Itu media perangkat komunikasi jaringan. Kalau dia kita menggunakan sistem operasi. Kalau sistem basis datanya yang terintegrasi ke dalam jaringan ya. Kemudian yang kedua sistem operasi. Sistem operasi mungkin kita kenal yang namanya adalah itu contoh yang sering kita gunakan itu Windows, Linux, ya kan, DOS, Unix dan lain-lain. Sistem operasi inilah yang jembatannya antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi ini dia. Kemudian kita lanjut yang berikutnya adalah basis data. Basis data itu sama dengan sistem pengelolaan basis datanya. Contoh ada DBMS. Mana DBMS menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil kembali. Selain itu diterapkan juga mekanisme pengamanan dan pembangkit data secara bersama, keakuratan, konstruksi data. Yang termasuk DBMS diantaranya itu ada Microsoft Access, CBAS, lalu ada SQL Server, DBAS 4, Oracle, Borlang Interface, dan Infomix. Kemudian yang pemakai itu terakhir, yaitu pemakai itu kita sebut namanya user atau orang, ya kan, operator. Untuk pemakai bisa berupa programmer aplikasinya. Kemudian ada user main. Programmer itu pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation unit atau DML. DML menggunakan bahasa pemrograman. Sementara untuk user main itu jadi pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis menu program atau menggunakan query basis data. Pemakai. Kemudian yang berikutnya adalah user admin, user umum. User umum ini adalah pemakai yang tidak berpengalaman untuk berinteraksi dengan sistem basis data tanpa menulis program, dimana tinggal menjalankan menu yang tersedia. Ini yang kita ketahui kalau sebenarnya kamu ditugaskan atau sebagai seorang admin atau kasir itu kita kenal itu bisa hanya sebagai pemakai umum ya. Dia hanya menginput tanpa dia tahu proses bagaimana basis data itu bekerja atau sampai membuat data tersebut. Kemudian ada yang berikutnya adalah user khusus. User khusus ini disebut pemakai yang menggunakan aplikasi basis data untuk keperluan khusus. Contohnya untuk aplikasi artificial intelligence, pakar,
CATS yaitu Computer Identification System pengenalan citra. Oke, lalu ada user umum. User umum ini pemakai yang tidak berpengalaman yang tadi yang Bapak jelaskan. Lalu bahasa DBMS, bahasa data dikelompokkan menjadi seperti yang Bapak jelaskan tadi di awal ada DDL, DML, kemudian DCL, DTL, ya. Ini dia. DML itu contohnya ada seperti kayak DML, data manipulation itu ada kita select, ada select, ada insert, update, delete, ya. Oke. Sekian pertemuan kita untuk pertemuan pertama kita untuk mengenai sistem basis data. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke praktiknya. Oke, sekian pertemuan kita. Nanti kita praktikkan di lab. Oke.